Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rilsa Utama dari kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi. Definisi dari sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi antar individu, dan pola perilaku sosial. Dalam ilmu ini, kita mempelajari tentang bagaimana cara manusia bisa hidup bersama, membentuk kelompok, hingga menciptakan norma atau nilai yang mengatur kehidupan sosial. Ada 4 karakteristik di dalam sosiologi ini. Yang pertama adalah empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat adalah non-etis. Yang pertama adalah empiris. Empiris ini berdasarkan fakta nyata atau asli. Yang kedua ada teoritis. Teoritis ini berdasarkan logika dan disusun secara sistematis untuk mengetahui fenomena sosialnya. Kalau kumulatif, itu adalah perkembangan teori dari teori sebelumnya. Kalau non-etis itu dia tidak menilai baik buruknya, tetapi hanya menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat. Lalu ada objek kajian. Objek kajian ini terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Kalau objek material ini dia masyarakat dan segala bentuk kehidupan sosialnya. Sedangkan objek formal ini adalah hubungan antar individu, proses sosial, interaksi, dan terbentuknya struktur sosial di masyarakat. Lalu sekarang saya akan membahas tentang tindakan dan interaksi sosial. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi dari tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah semua perbuatan manusia yang memiliki makna, dilakukannya dengan mempertimbangkan reaksi atau tanggapan orang lain. Sedangkan interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antar individu ke individu, antar individu ke kelompok, ataupun kelompok ke kelompok. Lalu, interaksi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu positif dan negatif. Kalau di positif dia ada 3 nih, yaitu kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Lalu yang negatif ini ada persaingan, ada konflik, dan kontravensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari yang positif dulu. Kerjasama. Kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama juga. Lalu ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya menyelesaikan suatu masalah. Lalu ada asimilasi. Asimilasi adalah percampuran 2 budaya menjadi satu budaya baru. Lalu yang negatif. Yang negatif ini pertama-tama ada yang namanya persaingan. Persaingan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh bisa 2 orang atau lebih. Mereka itu bersaing untuk mencapai tujuan yang sama tanpa melakukan kekerasan. Lalu ada yang namanya konflik. Konflik ini adalah pertentangan yang terjadi antara 2 pihak atau 2 kubu. 2 pihak dan 2 kubu ini memiliki tujuan yang berbeda atau saling bertentangan. Lalu ada yang namanya kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang secara tersembunyi. Biasa kontravensi ini ada di antara konflik dan persaingan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial ini adalah sistem norma, nilai, atau aturan yang terbentuk di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjaga keteraturan sosial. Lembaga sosial ini dibagi menjadi 5, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Pertama-tama saya akan membahas tentang lembaga keluarga terlebih dahulu. Lembaga keluarga ini adalah tempat di mana seseorang pertama kali belajar tentang nilai, norma, dan kasih sayang. Lalu lembaga pendidikan ini adalah tempat di mana proses belajar mengajar agar manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan. Contohnya seperti di universitas atau di sekolah. Lalu yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini adalah yang mengatur tentang kegiatan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya seperti bank. Lalu ada lembaga politik. Lembaga politik ini yang mengatur tentang pemerintahan, pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Contohnya seperti DPR, partai politik,
dan pemerintahan. Lalu adalah lembaga keagamaan. Lembaga agama ini dia untuk mengatur kehidupan beragama di masyarakat. Contohnya seperti MUI dan PGI. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial ini adalah perubahan pada cara masyarakat hidup dan berinteraksi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi. Apa saja sih penyebab-penyebab dari perubahan sosial ini? Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua itu adalah pendidikan. Yang ketiga adalah kontak dengan budaya lain. Yang keempat itu perubahan jumlah penduduk, dan yang terakhir itu adalah lingkungan alam dan konflik sosial. Dan ada 3 bentuk dari perubahan sosial ini, yaitu perubahan besar kecil. Yang kedua itu adalah perubahan cepat atau lambat, atau biasa disebut revolusi dan evolusi. Yang ketiga ini adalah perubahan terencana dan tidak terencana. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sosiologi. Yang pertama adalah perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan sosial, dan pemecahan masalah sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah menyiapkan masa depan untuk masyarakat agar lebih baik dan memahami perubahan sosial yang terjadi. Lalu yang kedua itu adalah penelitian sosial. Penelitian sosial ini di sosiologi ini membantu dalam melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat dengan metode ilmiah. Lalu pembangunan sosial ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir adalah pemecahan masalah sosial. Ini adalah menganalisis dan mencari solusi atas masalah yang terjadi. Mungkin segitu saja penjelasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.